Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita masih bisa berjumpa di acara Suara Gembala, saat teduh yang memang sengaja diberikan kepada kita untuk kita boleh mengambil keputusan untuk mengisi hidup kita, membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan. Kita sedang hidup pada hari-hari yang penuh dengan goncangan, hari-hari yang penuh dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat secara ekonomi, politik, kesehatan, dan segala macam hal yang terjadi lewat pandemi ini. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita tidak ikut tergoncang karena kita sedang berada pada kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara tentang kebenaran. Karena itu kita membangun diri kita di atas kebenaran. Dan kita sudah belajar di saat teduh kita kemarin bahwa tidak boleh ada dasar lain. Yesus ingin membangun jemaat atau gereja yang alam maut tidak bisa menguasai. Bukan alam maut menyerang kita, ya, dan kita tidak bisa dikuasai, tetapi maksud ayat itu adalah kehadiran gereja membuat alam maut tidak berdaya. Dan gereja yang seperti apa yang alam maut tidak bisa menguasai adalah gereja yang dibangun di atas pewahyuan Yesus adalah Tuhan. Jadi tidak boleh ada dasar lain. Jadi kita perlu menjadikan Yesus Tuhan sebagai dasar hidup kejemaatan kita, sebagai dasar kepengikutan kita kepada Tuhan. Karena itu di atas batu karang, kata Yesus, pewahyuan Yesus Tuhan itu adalah seperti batu karang, dan di atas batu karang itulah saudara dan saya hendak dibangun. Ya, jadi Yesuslah yang membangun jemaatnya, gerejanya, bukan siapapun. Jadi salah kaprah kalau seorang pendeta berpikir dialah yang membangun gereja. Dia mungkin membangun gedung, tetapi yang membangun kejemaatan adalah Yesus sendiri. Karena itu dia mati untuk kita semua, dan dia ingin kita menjadi batu-batu hidup yang dia mau susun sesuai dengan apa yang dia mau. Dia yang menempatkan kita di posisi mana. Karena itu butuh kerelaan kita. Jadi menjadikan Yesus Tuhan jadi dasar iman, kepengikutan, dan hidup kejemaatan kita. Bagaimana kita bisa menjadikan Yesus sebagai Tuhan jadi dasar dalam kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, menjadikan Yesus Tuhan artinya kita perlu tunduk dan taat. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan, konsekuensinya adalah kita harus taat. Taat itu artinya mendengar dan melakukan. Taat itu kita merelakan diri kita sepenuhnya untuk melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, walaupun kita mungkin tidak menginginkan atau menyukai perintah itu. Tetapi karena itu datangnya dari Tuhan, kita harus belajar untuk mentaatinya, walaupun kita tidak ingin dan tidak suka. Contoh, saudara disuruh mengampuni, mungkin itu nggak enak bagi saudara. Tapi kalau saudara jadikan dia Tuhan, saudara harus belajar taat, ampunilah orang itu. Jadi taat artinya kita melakukan tanpa penolakan dan alasan apapun. Taat artinya kita bukan hanya berkata tidak kepada dosa, tetapi kita harus berkata ya kepada Tuhan dan firman-Nya, walaupun mungkin itu berat bagi kita. Karena itu, coba lihat di dalam Lukas 6 ayat 46-49. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ketika kita menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, ketika kita memanggil dia adalah Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kenapa kau panggil aku Tuhan? Jadi saudara harus tahu konsekuensinya, bahwa ketika saudara memanggil dia Tuhan, saudara harus taat. Dalam Lukas 9:23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi ketika kita memanggil dia Tuhan, kurios, penguasa tunggal, nomor 1 dalam hidup kita, maka kita harus melakukan apa yang dia katakan. Kenapa engkau panggil aku Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi ketika kita datang kepada dia, menyatakan dia Tuhan, kita harus belajar taat secara total. Jadi setiap orang yang datang kepada Tuhan, dia harus mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Dan kalau kita baca ayat seterusnya dalam Lukas ini, saudaraku, dia mengatakan, dengan siapa ia dapat disamakan? Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya
di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Jadi kita lihat bahwa ketundukan, ketaatan kita menjadikan Yesus Tuhan adalah bicara tentang ketundukan dan ketaatan. Dan ketika kita praktikkan itu, kita bangun rumah kita di atas apa? Di atas batu karang yang teguh. Sehingga ketika banjir datang, ketika gelombang datang, ketika keadaan coba menghantam rumah iman kita, maka apa yang terjadi? Kita tetap kokoh. Karena itu dasar-dasar ini begitu penting sekali. Karena kalau tidak, kita akan mengalami kerusakan, kehancuran, kemurtatan. Itu yang dikatakan Daud. Kalau dasar-dasar sudah dihancurkan, apalagi yang dapat diperbuat oleh orang yang percaya, orang yang benar. Dan pernyataan Daud ini perlu kita renungkan secara mendalam. Apalagi yang dapat dibuat oleh orang benar bila dasar-dasar hidupnya hancur. Jadi dasar kepengikutan kita, dasar kejematan kita bicara tentang Yesus Tuhan, dan itu sama dengan bicara tentang ketaatan. Dan kalau dasarnya sudah hancur, saudara boleh ikut Tuhan, saudara boleh melayani Tuhan kalau tanpa ketaatan, ketundukan. Daud berkata, apalagi yang bisa dibikin oleh orang benar, nggak ada gunanya. Sudah nggak ada pengaruh, sudah nggak ada apa-apanya lagi. Nggak ada dampak apapun. Jadi karena itu Bapak Ibu, sama seperti kalau garam kehilangan asinnya, udah nggak ada gunanya lagi. Matius 5:13, kamu adalah garam. Jika garam itu menjadi apa? Menjadi tawar, dengan apakah dia dapat diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, jadi betapa bahayanya kehidupan orang percaya kalau kita tidak lagi memperhatikan hal-hal yang sangat mendasar atau yang sangat prinsip di dalam hidupnya, yang seharusnya tidak boleh diganti dengan apapun. Nggak peduli betapa rajinnya kita beribadah, berapa ayat firman Tuhan yang kita tahu, betapa aktifnya kita melayani. Kalau dasar kehidupan kita sebagai orang percaya hancur, maka semuanya tidak berarti lagi. Dan iblis sangat memahami prinsip ini. Dia tahu betul kebenaran tentang prinsip dasar hidup orang percaya. Itu sebabnya dia berusaha menghancurkan pengertian dan kebenaran dasar-dasar dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Paulus berkata tidak boleh ada dasar yang lain. Karena satu hari kelak pekerjaan kita akan diuji loh Bapak Ibu dengan api. Dan nanti semua akan kelihatan bangunan itu. Karena itu Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa ketika kita memanggil dia Tuhan, kita perlu mempraktekkan apa yang namanya tunduk dan taat. Taat artinya kita melakukan apa yang dia katakan. Taat artinya melakukan seperti yang dia inginkan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan, konsekuensinya adalah taat, mendengar dan melakukan. Kita perlu kerelaan. Kita perlu rela untuk melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Walaupun sekali lagi kita tidak ingin atau kita tidak suka. Jadi taat artinya tidak ada penolakan. Tidak ada alasan. Taat artinya kita berkata tidak kepada dosa dan berkata ya kepada Tuhan. Walaupun itu tidak ideal bagi kita, tidak enak. Taat artinya saudaraku dia nomor satu. Tidak ada yang lain. Kalau enggak dia bukan Tuhan. Jadi menjadikan Yesus Tuhan artinya kita belajar kepada dia, berjalan bersama dia, bergaul akrab dengan dia, mengikuti dan mentaati dia sepanjang hidup kita. Dalam Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Karena itu Bapak Ibu, mari kita rindu hari-hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang membangun hidup dan kejematan kita di atas dasar yang paling kokoh, di atas dasar kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Nyatakan diri-Mu pagi hari ini di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biar kami boleh melihat kuasa Tuhan bekerja lebih dahsyat di dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau bukan hanya Tuhan, tetapi Engkau Juru Selamat. Engkau bukan hanya Juru Selamat, tetapi Engkau
adalah Tuhan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Diberkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang terikat Engkau lepaskan. Ada keteguhan, ada tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.